Sesuai Perbup Cilacap Nomor 92 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Cilacap, Sekda Cilacap Awaludin Muri mengatakan kepada media usai memimpin rakor forum TJSLP Kabupaten Cilacap di Gedung Diklat, Selasa 27 September 2022. Beliau mengingatkan kepada segenap pemimpin perusahaan untuk disiplin dan tertib dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan TJSLP melalui aplikasi Sinergi Cilacap. Karena laporan realisasi TJSLP di Kabupaten Cilacap tahun 2022 masih terbilang rendah, hingga per 18 September 2022 baru 27 perusahaan yang melaporkan dengan realisasi sebesar 9,88 miliar. Padahal di tahun 2021 mencapai 27,43 miliar. Hadir dalam rakor forum TJSLP tahun 2022, Sekda Cilacap Awaludin Muri, Kepala Bapeda Cilacap Sucito, Sekretaris BPPKAD, Kepala Disperkimta Cilacap Bambang Tujiatno, dinas terkait, dan perwakilan dari perusahaan di Kabupaten Cilacap. Adapun prioritas pembangunan daerah Cilacap tahun 2023 adalah pemantapan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat. Dengan peningkatan pemulihan ekonomi untuk percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran, ketahanan sosial, serta penguatan pemberdayaan keluarga. Karena di Cilacap masih ada 73 desa dan kelurahan yang masih masuk kriteria miskin. Selain itu, upaya meningkatkan kualitas hidup dan penguatan SDM yang berdaya saing. Awaludin berharap kepada para pemimpin perusahaan untuk dapat melakukan sinkronisasi dan penyinergian pelaksanaan program TJSLP dengan memprioritaskan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap sehingga tepat sasaran, manfaat, efektif dan efisien. Kepala Bapeda Cilacap, Sucito, mengatakan bahwa menjadi satu hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan di Cilacap adalah melaporkan pelaksanaan TJSLP atau CSR oleh perusahaan mereka. Pemkab Cilacap meminta kepada pemimpin perusahaan agar disiplin dalam pembuatan laporannya melalui aplikasi Sinergi Cilacap. Apabila perusahaan terlambat melaporkan akan ada teguran. Menjelang akhir tahun dengan diberikan surat berdasarkan Perbup, menjadi kewajiban perusahaan untuk melampirkannya. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita rapat koordinasi TJSLP ya, tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan yang dulu CSR lah. Intinya manfaat dari rakor ini kita mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan. Kita kan banyak perusahaan di Kabupaten Cilacap untuk meluangkan anggarannya. Nah, CSR itu kan sudah diatur berapa persen ya Pak Tito, untuk 5% untuk masyarakat sekitar. Nah, ini kita mengingatkan, selain Bapeda kan sudah membuat sistem sinergi secara online, jadi bisa masing-masing memantau, bisa mengisi sendiri, sehingga pemanfaatan CSR ini lebih transparan. Nah, salah satu lagi untuk memberi semangat, biasanya kita adakan ya kayak lomba penilaian ya. Itu sih salah satu cara, samping cara-cara lain yang sesuai bidang-bidang tadi yang bersinergi dengan pemerintah, sehingga ada beberapa perusahaan yang mendapat TJSLP Awards 2022 ini gitu. Sejauh ini Pak sudah cukup bagus untuk lingkungan. Ya alhamdulillah sih sudah bagus. Tadi sampaikan Kepala Bapeda bahwa kita bahkan menjadi role model, banyak kabupaten kota yang meniru karena kita sudah punya sistem, sudah transparan, dan bantuannya bisa terdata dengan baik, bisa kita laporkan. Tapi kalau saya lihat perkembangan tahun ini dibanding tahun lalu, kita memang agak turun nih ya. Mudah-mudahan dengan kita mengingatkan di sisa waktu ini bisa mendekatilah seperti tahun lalu. Ini baru 8 miliar sekian untuk sampai dengan 27. Nah, kemarin tahun lalu 27, padahal ini kita sudah tribulan terakhir ya. Mudah-mudahan di akhir langsung masuk semua gitu, bangun apa gitu ya. Karena belum laporan saja. Belum lapor. Termasuk kayak Pertamina itu kan membuat Tugu Lilin, rencananya kan ratusan juta itu. Nanti termasuk yang lain-lain belum melaporkan. Saya yakin sih dia bisa mendekati, mudah-mudahan melaporkan. Itu berapa perusahaan Pak yang itu juga?
Sementara baru sekitar yang laporan 34. 34 Ya. dari ratusan. Dari lebih Iya. dari 100. yang mengisi form itu iya, ya, Pak, ya? melapor di sinergi itu sistemnya. Mudah-mudahan ini makin teliti masing-masing disiplin lah dalam melaporkan pelaksanaan CSR-nya di berbagai bidang lah. Apapun itu akan kita catat, nanti kita rekam. Pak, mau dijelaskan PR Pemkab Kabupaten Cilacap untuk mengentaskan 71 desa atau termasuk kelurahan Ya. kemiskinan mereka. Ya, jadi selain kita menggunakan APBD juga menyisir yang 71 desa ini, diantaranya kita membagi per desa itu ada OPD-OPD yang verifikasi, mendampingi, kalau perlu membantu, memfokuskan sesuai dengan tupoksi masing-masing di situ. Sehingga nanti akan ketahuan dari pendampingan, verifikasi, sebenarnya apa kurangnya kebutuhan desa-desa ini. Nah, ini nanti kita umumkan kepada OPD-OPD lain yang membidangi. Misalnya mungkin kurangnya air, nanti PDAM. Kurangnya mungkin jalannya PU, TLH, ada Perkinta dan sebagainya. Jadi OPD ini sudah melakukan verifikasi. Kedua, tadi memang juga kita sampaikan di salah satu program yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan ini adalah 71 desa yang miskin ini. Kalau kita keroyok semua kan 71 desa ini, ya tingkat kemiskinan kita akan berkurang. Karena selalu kan dinilai tingkat kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonomi, ya, gitu. Untuk kegiatan DJSLP yang ada di Cilacap ini kalau menurut penilaian saya itu sudah tepat sasaran. Karena apa? Karena dari awal perencanaan di masing-masing perusahaan ini sudah mengadopsi atau mengambil dari program prioritas Pemkab Cilacap. Jadi program prioritas Pemkab Cilacap kan setiap tahun kita tayangkan di aplikasi Sinergi itu. Kemudian dari masing-masing perusahaan pada saat menyusun rencana kerja CSR ini sudah mengambil dari program prioritasnya Pemda. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh CSR perusahaan ini sudah sesuai dengan prioritas yang ada di Pemda Cilacap. Tadi ada kelambatan itu penyebabnya. Kalau kelambatan laporan sebetulnya, kalau kegiatan realnya di perusahaan itu sudah berjalan sebetulnya, sudah berjalan. Cuma laporannya yang belum sampai ke Pemda. Ini laporan itu kan disampaikan melalui aplikasi itu. Jadi mereka merencanakan sendiri, mengambil dari program prioritas yang ada di aplikasi Sinergi, kemudian dilaksanakan sendiri oleh perusahaan, kemudian setelah dilaksanakan dilaporkan kembali melalui aplikasi. Jadi formatnya sudah ada di aplikasi, nanti mereka tinggal ngisi kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian yang belum apa, kemudian nanti anggarannya berapa dan sebagainya. Nanti kita tinggal merekap laporan. Nah, cuma dari perusahaan kadang mungkin adminnya yang belum sempat untuk melaporkan. Tapi kegiatannya sudah berjalan. Itu ada teguran nggak bisa dari Pemkab sendiri kalau misalnya memang mereka tidak Ada teguran. Jadi menjelang akhir tahun kita berikan surat karena memang di perbuknya ada kewajiban dari perusahaan untuk melaporkan. Jadi di samping untuk melaksanakan CSR itu ada kewajiban untuk melaporkan. Sehingga kami tegur untuk segera melaporkan. itu menjadi hal yang wajib nggak sih Pak sebenarnya atau Wajib. Wajib ya Pak? Wajib. Untuk laporan itu wajib. Wajib. Dari perusahaan yang melaksanakan wajib laporan. Lapornya tidak harus diantar ke Pemda atau ke Bapeda. Itu melalui Nandi Eko, Cilacap aplikasi News sebetulnya mereka memberitakan. tinggal